Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita, ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada kita untuk selalu melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga bersaing untuk meraih tingkatan surga yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hadid, Allah mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ampunannya itu seluas langit dan bumi. Uiddatil ladzina amanu, yang dimana hal tersebut itu telah disiapkan kepada orang-orang yang beriman. Amanu billahi wa rasulihi, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, dan hal itulah Allah berikan karunia kepada mereka semuanya yang Allah kehendaki kepadanya. Wallahu dzul fadlil adzim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki kemuliaan dan juga memiliki keagungan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menggambarkan kepada kita bahwasannya kita diperintahkan untuk bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan sebelum datang kepada kita, yaitu kematian yang tiba-tiba, penyakit yang mendadak, ataupun kesibukan yang sampai kita menghilangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dunia ini yang kita pijaki di atas ini hanyalah sementara dan kita esok akan kekal di akhiratnya. Seorang imam yaitu Hasan Al-Basri rahimahullahu taala di dalam kitab Az-Zuhud li Ibni Abdi Dunya, beliau mengatakan, yatawassadul mu'minu ma qadima min amalihi fi qabrihi. Nanti seorang mukmin di alam kuburnya, dia akan dibantalkan, dia akan ditidurkan di alam kuburnya dengan apa yang dia kerjakan terhadap amalnya. In khairan fa khair. Jika seandainya amalannya baik, maka bantalnya juga dia akan baik. Wa in syarran fa syarr. Dan jika buruk, maka bantalnya juga dia akan buruk. Faghtanimu al-mubadarah. Maka manfaatkanlah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Rahimakumullahu fil muhlah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian ketika waktu kalian itu terbatas. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tak lama lagi di hadapan kita, beberapa hari lagi, tepatnya saat ini kita berada di 25 Dzulqa'dah, dan bulan ini akan diakhiri di tanggal 29. Kurang lebih ada 4 hari lagi bulan ini akan selesai, dan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Wahai hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi dan kita menunggu-nunggunya, dan ketahuilah bahwasannya
bulan Dzulhijjah itu tidak kalah besarnya seperti bulan Ramadan. Dan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu tidak kalah seperti 10 hari akhir di bulan Ramadan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayatnya di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Fajr. Allah mengatakan wal fajr walayalin ashar, dan demi subuh dan demi fajar, walayalin ashar, dan malam-malam 10. Para ulama bersepakat bahwasannya 10 hari tersebut adalah 10 hari dari hari-hari awal bulan Dzulhijjah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hari-hari tersebut itu akan terkumpul banyaknya amalan-amalan soleh dan juga ibadah-ibadah yang besar, yang beragam kebaikan berkumpul di dalamnya. Di antaranya di dalam 10 hari pertama tersebut itu ada ibadah puasa, ada ibadah sedekah, dan tentunya yang sudah kita tidak asing lagi yaitu ibadah haji di Baitullah. Begitu juga setelah itu di hari ke-10-nya, di hari ke-11-nya itu ada hari di mana hari udhiyah, yaitu penyembelihan kurban, dan serta di hari-hari 10 tersebut itu ada hari-hari diperintahkannya zikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari tersebut adalah hari-hari terbaik yang ada di dunia ini, bahkan lebih utama dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dengarkanlah, ada seorang sahabat yang tidak asing di telinga kita, yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia pernah mendengar sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amalu fi ayyami afdalu minha fi hadhihi." Tidak ada amal pada hari-hari lain yang lebih utama daripada amal pada hari-hari ini, yakni hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian pada saat itu para sahabat bertanya, "Walal jihad? Bukankah jihad ya Rasulullah?" Qala, "La, bukan. Walal jihad, bukan jihad. Illa, kecuali rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'." Kecuali seseorang yang dia pergi berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan membawa sesuatu apapun. Maka ikhwatal iman, ini menunjukkan bahwasannya hari tersebut itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia tidak kembali di medan tempur tersebut. Dan begitu juga ibadah Allah, di antara hari-hari tersebut terdapat ada hari yang hari tersebut tidak didapatkan di hari lain, yaitu hari Arafah. Yaitu hari tersebut adalah hari yang agung, di mana Allah menyempurnakan semua syariatnya. Telah sempurna telah sempurna hukum-hukumnya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," dan aku telah sempurnakan agama kalian pada hari tersebut, yaitu pada hari Arafah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di hari tersebut, yaitu di hari Arafah, adalah di mana hari-hari tersebut adalah hari doa-doa semua akan dikabulkan, akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan doa-doa tersebut akan diijabah, bahkan doa-doa tersebut akan berubah menjadi ampunan bagi hamba-hambanya yang dia meminta rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya dia telah mendengar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'taqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumin Arafah." Tidak ada hari yang dimana banyak Allah Subhanahu wa taala bebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Wa innahu layadnu, di mana Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya, tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah berbangga kepada di depan malaikat-malaikatnya. Fayaqul, di mana Allah berfirman, "Ma arada haula," apa yang mereka inginkan. Tentunya dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, pembahasan dari hadis tersebut di mana pembebasan dari neraka ini mencakup ikhwatal iman dari
semua yang mereka melaksanakan ibadah haji ke Baitullah serta mereka yang berada di hari tersebut. Dan ini adalah kesepakatan jumhur ulama bahwasannya hari tersebut itu tidak berlaku hanya kepada orang yang haji saja, tetapi mereka yang tidak berhaji dia akan mendapatkan hari tersebut. Dan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga pernah menyampaikan di dalam hadisnya dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Qurt, yang dimana hari-hari tersebut itu ada syariat yang agung di hari 10 tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan penyembelihan kurban atau udhiyah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamul ayyami indallahi yaumun nahr, hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu hari penyembelihan. Hari penyembelihan. Dan di dalam hadis yang lain dari Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam." Hari Arafah dan juga hari An-Nahr, hari penyembelihan, dan juga hari-hari tasyrik adalah hari raya kaum muslimin. Wahia ayyamu aklin wa syarbin, yang dimana hari tersebut adalah hari makan dan minum. Wahai kaum muslimin, wahai ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut itu disyariatkan kepada kita semuanya, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah ini untuk berpuasa, dan juga kita diperintahkan untuk berpuasa kecuali pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Diriwayatkan oleh dari istri-istri Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, dari awal sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Begitu juga dari hadis yang lain dari Qatadah, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanah allati qablah was sanah allati ba'dah, yaitu puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskannya dosa seseorang setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Maka ikhwatal iman, ini menunjukkan bahwasannya hari-hari tersebut adalah hari-hari yang dimana tidak kalah pentingnya seperti akhir dari bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wahai hamba-hamba Allah, seorang muslim hendaknya dia memanfaatkan musim-musim, waktu-waktu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya dan meraih derajat yang tinggi. Amalan yang paling utama untuk diperhatikan adalah amalan-amalan fardu seperti salat, puasa, haji dan zakat, berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Dan waspadalah wahai hamba-hamba Allah terhadap maksiat dan kemungkaran, karena kemaksiatan dapat menghalangi seseorang mendapati ampunan di saat musim-musim yang penuh rahmat tersebut. Kemudian hendaklah bersungguh-sungguh dan memperbanyak ibadah sunnah dan amalan-amalan yang dianjurkan, karena dengan amalan-amalan tersebut akan kesempurnaan ibadah wajib akan tercapai, derajat akan ditinggikan, dan kesalahan-kesalahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya para salaf pendahulu umat ini dan para imamnya terdahulu, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam 10 hari yang penuh berkah ini. Dengan kesungguhan yang luar biasa, mereka mempersembahkan diri kepada hembusan-hembusan keimanan yang mengalir di hari-hari tersebut. Berharap mereka ampunan dan penghampusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakin akan kemurahannya, dan sangat menginginkan pahala yang besar serta pemberian yang indah, yaitu surga di akhiratnya kelak. Dan di antara contoh-contoh para salaf terdahulu,
Lihatlah kisah bagaimana Sa'id bin Jubair, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, yang diriwayatkan kana idza dakhalat ayyamir ushr ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Diriwayatkan bahwasannya Sa'id bin Jubair ketika telah masuk kepadanya 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dia sangat bersungguh-sungguh hingga dia tidak mampu lalai di dalamnya. Dan Sa'id bin Jubair juga mengatakan, la tutfi'u surajakum layali al-ashr tu'jibuhul ibadah. Janganlah kalian mematikan lampu-lampu kalian di malam hari di 10 hari bulan Dzulhijjah, tu'jibuhul ibadah, karena ibadah di dalamnya itu sangatlah luar biasa. Dan begitu juga beliau mengatakan, aiqadhu khadamakum yatasahharu li shaumi yaumi Arafah. Bangunkanlah budak-budak kalian, pembantu-pembantu kalian, dan berpuasalah di dalamnya karena nanti akan datang hari Arafah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, manfaatkanlah 10 hari yang akan datang di hadapan kita. Persiapkanlah dan segeralah dalam mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar merugi dia adalah malas-malasan menunggu datangnya hari-hari tersebut, dan orang-orang tersebut dia pastinya akan lalai dan dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Lihatlah bagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya, beliau mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati orang-orang yang beriman rindu untuk menyaksikan Baitullah, namun tidak setiap orang yang di mana mereka dapat dimampukan untuk melakukan haji setiap tahunnya, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan haji itu hanya sekali dalam seumur hidup. Lalu Allah jadikan musim 10 hari yaitu awal Dzulhijjah sebagai ladang amal yang bisa dia ikuti oleh mereka yang berhaji maupun mereka yang tidak berhaji. Maka barang siapa yang tidak bisa berhaji di tahun tersebut, dia masih bisa melakukan amal-amal soleh di 10 hari tersebut, yang dimana pahalanya itu tidak kurang atau tidak besar, tidak sebesar amal-amal pada 10 hari tersebut itu lebih sama seperti 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menasihati kita agar kita semuanya tidak lalai di dalamnya, dan kita perhatikan bahwasannya beberapa hari ke depan kita akan menghadapi bulan tersebut dan kita bisa memaksimalkan di bulan awal bulan Dzulhijjah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'dal qada. Allahumma inna nas'aluka ar-ridhaka ba'dal qada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.